Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anakku semuanya. Masih semangat ya? Pelajaran PAI masih. Pada siang ini Bapak akan menyampaikan materi PAI, yaitu nilai kejujuran dan amanah Rasulullah SAW yang dipadukan dengan KKA. KKA itu adalah coding dan kecerdasan artifisial. Ya, di sini topiknya kejujuran dan amanah dalam kecerdasan artifisial. Kemudian model pembelajarannya yaitu PBL, Problem Based Learning ditambah KA. Ya. Kemudian capaian pembelajarannya yang mesti kalian capai di sini meneladani nilai kejujuran dan amanah dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan kisah keteladanan Rasulullah SAW. Yang selanjutnya menganalisis kasus ketidakjujuran dalam kehidupan modern saat ini, ya, termasuk dalam pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial. Yang selanjutnya menerapkan nilai kejujuran dalam kehidupan sekolah melalui proyek kreatif berbasis KA. Yang selanjutnya, peserta didik mampu menerapkan berpikir komputasional kompleks dan permasalahan sehari-harinya yang kompleks. Tujuan pembelajarannya di sini menjelaskan makna kejujuran dan amanah menurut ajaran Islam. Yang kedua, mengaitkan nilai kejujuran Rasulullah SAW dengan fenomena kehidupan digital saat ini. Yang ketiga, membuat proyek kreatif menggunakan aplikasi KA atau AI untuk menyampaikan pesan moral tentang kejujuran dan amanah. Ya, yang selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran, ya. Siswa akan belajar tentang kejujuran dan amanah dengan menerapkan teknologi KA atau kecerdasan artifisial. Nah, Bapak akan menayangkan dulu video singkat tentang perilaku tidak jujur atau berbohong di media sosial. Tolong kalian perhatikan, nanti ada tanya jawabnya, ya, yang mesti kalian jawab. Kata jujur adalah kata yang digunakan untuk menyatakan sikap seseorang. Contohnya, saat kita mengerjakan ujian, kita jujur mengerjakannya, tidak menyontek atau melakukan pelanggaran lain. Contoh lainnya, jika kita bersalah, maka harus mengakui kesalahan tersebut. Kenapa sih kita harus jujur dalam kehidupan kita? Karena ada banyak manfaat dalam sikap jujur. Jujur dapat menimbulkan sikap positif, misalnya mengembalikan barang yang kita hilangkan dari orang lain. Kita akan merasa tenang karena sudah mengembalikan barang yang sudah kita hilangkan. Maka dari itu, penting bagi kita untuk menanamkan kejujuran dalam hati dan langkah kaki kita. Nah, itulah tadi video tentang kejujuran, ya. Nah, selanjutnya di sini ada soal, apa dampaknya bagi kita dan orang lain? Ada yang bisa menjawabnya? Silakan. Dampaknya apa setelah kalian menonton video tentang kejujuran? Yang kalian rasakan apa setelah kalian melakukan sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari, begitu di sekolah maupun di luar sekolah? Ada yang bisa menjawab? Kemudian yang selanjutnya, nah, di sini Bapak akan menjelaskan dulu yang dimaksud sifat sidik atau jujur, ya. Di sini jujur adalah sifat mengakui dan menyampaikan sesuatu sesuai dengan kenyataan dan kebenarannya, baik dalam perkataan maupun perbuatan, serta menghindari kebohongan dan manipulasi. Kemudian yang selanjutnya ada amanah, ya. Amanah yaitu dapat dipercaya dan bertanggung jawab, yaitu memegang teguh kepercayaan yang diberikan, baik dalam bentuk pekerjaan, titipan, maupun janji. Keduanya merupakan sifat terpuji dan sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Nah, yang selanjutnya, apa itu AI? Ya, kan ada hubungannya dengan, ya, pembelajaran kita. Nah, AI di sini yaitu
kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, yakni seperti berpikir, belajar, kemudian memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Nah, kita akan pembagian kelompok. Tadi sudah Bapak tentukan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan ini kelompok 4. Ya. Nanti akan ada tugasnya. Ya, jadi di sini tugasnya itu membuat proyek AI sederhana. Ya, perangkat yang digunakan yang itu yaitu menggunakan tools seperti Canva AI dan ChatGPT. Nantinya, pastinya sudah punya dan sudah pernah menggunakan aplikasi ChatGPT kan? Kalau Canva, sudah terbiasa ya. Tinggal bagaimana kita mengkombinasikan di pelajaran PAI, ya. Nah, di sini ada studi kasusnya. Seorang siswa membuat tugas menggunakan ChatGPT tanpa memahami isinya, ya. Apakah ini bisa dikatakan jujur atau tidak? Tidak. Nah, apa resikonya kalau kita menggunakan aplikasi AI tanpa tahu isinya? Gak paham. Jadi gak paham ya. Oke, gak paham isinya, lalu hanya copy paste saja, ya kan? Nah, peran AI di sini hanya untuk membantu sebagai asisten, ya kan? Tetapi kita sebagai manusia ya harus mampu mengendalikan, kemudian membuat tugas itu ya lebih kreatif dengan ide-ide kita dipadukan dengan bantuan AI, sehingga tugas yang kita buat itu menjadi sesuai dengan perintahnya, ya, itu. Nah, kemudian sebelum nanti ada penugasan ya Bapak sedikit menjelaskan lagi mana kejujuran as-siddiq dalam Islam. Di sini ada berkata dan bersikap sesuai dengan kenyataan, tidak berdusta, tidak menyembunyikan kebenaran, dan tidak memanipulasi fakta. Memanipulasi dalam transaksi online juga sama, kayak all shop, online shop juga sama. Kemudian yang selanjutnya mengirimkan informasi yang tidak sesuai kenyataannya atau provokasi atau fitnah. Sesuai kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Jadi tugasnya mencari infografis tentang kejujuran. Memakai ChatGPT atau kisah Nabi yang sesuai, kalian bisa meminta bantuan dan bimbingan AI untuk mencari bahannya. Jadi silahkan per kelompok kumpul dulu sesuai kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Jadi tugasnya mencari infografis tentang kejujuran, memakai ChatGPT.
tentang kejujuran. Perkenalkan, nama saya Aurel Aviana Suryanto. Perkenalkan, nama saya Mutiara Skardu Aziza. Nama saya Natasha Keira. Nama saya Anggun Bermatasari. Nama saya Aurel Aviana Suryanto. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kejujuran. Mapel PAI kelas 10. Pengertian kejujuran adalah kejujuran sidik adalah sikap berkata dan berperilaku sesuai dengan kenyataan tanpa menambahkan atau mengurangi kebenaran. Dalil tentang kejujuran. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kamu bersama orang-orang jujur. Yang ketiga ada contoh sikap jujur. Yang pertama itu mengembalikan barang yang bukan milik kita, guys. Yang kedua itu tidak boleh menyontek saat ujian. Yang ketiga mengakui kesalahan atau menyalahkan orang lain. Jujur saat berdagang atau bertransaksi. Berikutnya ada pesan moral. Ya, pertama pesan moralnya ada kejujuran membawa keberkahan. Terus orang jujur disukai, dipercayai oleh orang-orang luar dan lebih disukai. Terus yang terakhir kejujuran adalah ciri utama seorang muslim sejati. Kejujuran mungkin tidak membuatmu cepat berhasil, tapi akan membuatmu sampai dengan selamat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya lagi ya. Jadi tadi kita sudah menyimak ya kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu membuat infografis menggunakan ya ChatGPT dan Canva ya. Nah, Bapak akan merefleksi kepada kalian ya mengenai semua kelompok. Ya, apa yang kalian pelajari tentang kejujuran hari ini dan bagaimana perasaan kalian setelah membuat proyek dengan bantuan AI? Bapak tanya ke kelompok 1 dulu. Ya. Kalian mendapatkan pembelajaran apa tentang kejujuran hari ini? Apa? Ada yang mau jawab? Apa? Karena mudah dicarinya. Ya, terus juga. Tadi pakai aplikasi apa? Canva. Oh, Canva. Ya. Oke, kemudian kelompok 2. Apa yang kalian pelajari tentang kejujuran hari ini? Apa yang kalian dapatkan setelah mempelajari materi kejujuran ini? Yang kalian dapatkan apa? Yang kita pelajari adalah Apa ya? Apa ya? Cowok Tadi dong, dapat cowok dong. apa? Nggak boleh bohong, harus selalu jujur gitu. Di mana? Di mana di mana saja. Di sekitar selalu jujur. Hah? Apa? Nggak boleh bohong, Pak. Boleh bohong nanti dosa. Nanti dosa. Kemudian tadi kalian memakai aplikasi apa? ChatGPT. Ya. Kemudian bagaimana perasaan kalian setelah membuat proyek dengan menggunakan AI? Mudah. Memudahkan, Dan menyenangkan. efektif dan cepat. Efektif dan cepat. Jadi sudah bisa langsung dijawab ya. Betul. Ya, tepuk tangan untuk semuanya dulu, tepuk tangan. Ya, jadi kesimpulannya, kejujuran adalah kunci utama untuk menciptakan dunia digital yang sehat dan aman dan bermartabat. Tanpa kejujuran, teknologi bisa menjadi alat kerusakan dan kerusakan sosial dalam Islam. Kejujuran tetap wajib dijunjung tinggi meskipun di dunia maya yang tak terlihat mata. Jadi pada intinya kita boleh ya menggunakan AI dimanapun dan kapanpun situasinya, tapi ingat AI hanya menjadi asisten kita untuk membantu kita saja, tidak menggantikan peran manusia, ya kan? Yang menentukan tetap kita manusia, ya. Yang menginovasikan tetap manusia, yang mengerjakan tetap manusia, ya. Itu.
Sekian, terima kasih atas pembelajaran hari ini kepada kelas 10 mengenai pendidikan agama Islam dipadukan dengan KKA, yaitu coding dan kecerdasan artifisial pada tema kejujuran dan amanah pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.